ke Bapak ya, misalnya dari PMI itu sudah dalam bentuk larutan Bu, gimana? Nah itu sesuai dengan petunjuk yang dari PMI-nya. Misalnya satu berapa sih Pak ya? Satu gelas aqua 15 liter. Oh iya. Tadi ya dari PMI juga memberikan bahan desinfektan. Nah itu sebenarnya aturan pakainya juga dari yang memberikan. Misalnya satu aqua buat 15 liter, kita juga harus ikutin satu aqua buat 15 liter. Jadi tergantung dari bahan desinfektannya. Namanya untuk desinfeksi, desinfektan, bahan desinfektan. Misalnya kayak gini, ini namanya bahan desinfektan. Prosesnya desinfeksi. Ya, desinfeksi sama desinfektan beda ya. Desinfektan yang untuk bahannya, desinfeksi yang untuk pelaksanaannya. Tuh. Nah, yang dipakai biasanya apa aja untuk amannya Bu, nyemprot gitu kan misalnya. Kalau perlu misalnya ada lengan panjang, karena kan kalau larutan hipoklorit ini juga ada yang bikin perih, kena di kulit, ya kan? Karena dia mengandung bahan yang membuat iritasi. Jadi kalau bisa lengan panjang, ada yang handscoon kan ya dari kelurahan? Ada. Ya, dikasih. Nah, itu pakai. Biar nanti kalau misalnya setelah desinfeksi semua APD-nya dilepas, bisa langsung cuci tangan. Jangan langsung pegang-pegang wajah atau pegang-pegang misalnya HP gitu, jangan. Jadi cuci tangan dulu. Cuci tangan dengan yang bagus itu 6 langkah. Kenapa sih 6 langkah gitu? Nanti kita praktekkan juga. Karena kalau cuci tangan biasa, yang belakang-belakang ini kadang nggak kena. Padahal kan pada saat kita nyemprot, virus-virusnya mungkin menempelnya kan nggak hanya di telapak tangan yang sebelah dalam, bisa telapak tangan yang sebelah luar juga. Nah untuk masker, bagaimana memakai masker yang benar? Memakai masker yang benar itu tertutup hidung sampai mulut sampai sini rapat. Ya coba diraba di sininya ya, di sininya harus rapat. Ya. Terus kalau pakai masker medis atau N95, sininya ini bisa dicupingkan ke hidung. Nggak pasar. Kan biar udara yang di atas ini, kan udara di ruangan terbuka ya, bisa lewat yang celah-celah sini, bisa lewat celah sini, jadi harus tertutup rapat. Membuka masker juga ada aturannya, jangan langsung dibuka gitu. Usahakan tangan kita itu tidak menyentuh bagian dalamnya. Gitu. Jadi langsung dilepas mulai dari belakang, jangan menyentuh bagian dalamnya. Kalau mau dicuci biasanya direndam dulu di sabun baru dicuci. Kalau untuk yang masker medis seperti bapaknya atau seperti punya saya N95 itu dihancurkan dulu ya. Disemprot desinfektan dulu boleh, baru dihancurkan baru dibuang. Nah, tadi juga saya dapat informasi kalau yang disemprot itu rumah yang isolasi mandiri gimana Bu? Gitu. Titik-titik lemah sekarang berada di klaster apa? Klaster keluarga, betul. Yang kedua klaster apa? Kantor, betul. Klaster ketiga? Pabrik. Lingkungan. Ya, lingkungan itu boleh pasar, boleh masjid, boleh apa ya sekarang? Toko, warung dan lain sebagainya. Terutama yang paling zona merah atau zona berbahaya itu adalah yang isolasi mandiri. Jadi benar-benar kalau yang kita membantu ya, karena diminta untuk disinfeksi di yang punya rumah isolasi mandiri. Itu harus kita udah tahu nih orangnya yang sakit masih di situ. Berarti kira-kira virusnya ada di situ nggak? Ada. Masih. Tepuk tangan dulu dong biar nggak sepaneng. Ya. Terutama yang rumah-rumah isolasi mandiri itu sangat kritis sebenarnya, zona sangat merah. Nah, kira-kira yang sering disentuh itu kan gagang pintunya yang punya rumah ya, terus kursi atau meja, ataupun terutama adalah tempat sampahnya. Karena mereka membuang tisu, membuang masker itu di tempat sampah. Jadi tempat sampahnya juga di sprayer. Saat bapak-bapak PPS ini mengambil sampah yang isolasi mandiri juga disemprot dulu kalau bisa, misalnya punya semprotan kecil gitu. Jadi sebelum diangkut itu sudah didesinfeksi dulu.
Jadi nitip kalau nanti disuruh desinfeksi di rumah yang isolasi mandiri, yang isolasi mandiri juga harus punya sprayer yang untuk menyemprot di rumahnya. Jadi jangan menunggu dari petugas, tapi ada sifat aktif atau punya tanggung jawab karena harus menjaga kebersihan juga. Yang isolasi mandiri kan juga harus menyemprot apa yang dia sentuh, juga harus pakai masker. Kalau bapak ibu menyemprot di tempat yang isolasi mandiri, minta tolong yang sakit pakai masker biar bapak ibu juga aman, yang punya rumah juga semakin tidak menularkan. Karena kalau yang sakit itu harus pakai masker, yang sehat juga harus pakai masker. Tuh. Nah, sampai sepatu boot juga pakai. Karena kan ya ini kan sudah pakai sepatu boot ya. Nah, itu dipakai pada saat nyemprot. Bu, susah. Kita kalau jalan itu susah kalau pakai sepatu boot. Iya benar susah, tapi untuk keamanan kita kan kalau kita pulang nggak mungkin kita langsung ibaratnya kalau pakai sepatu boot kan aman sampai atas ya. Misalnya virus-virusnya nempel cuma disemprot sepatu bootnya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kaki nanti tiba-tiba di rumah anak kita pegang-pegang kaki atau kita mainan sama temen misalnya, terus nanti kita gantian sandal lah, itu bisa menularkan juga. Ya itu ya pesannya ya, kalau desinfeksi di tempat yang isolasi diharapkan yang punya rumah juga punya desinfeksi sendiri. Jadi desinfeksi itu seharusnya kapan sih Bu gitu kan ya. Sebenarnya kalau untuk yang isolasi mandiri dan untuk perkantoran, untuk semua rumah yang masih masyarakat umum itu setiap hari. Karena mengingat di Jakarta ini rumah yang berventilasi baik itu sangat sedikit. Ventilasi itu lubang udara. Jadi udara yang di dalam rumah itu tidak berganti. Jadi misalnya si isolasi mandiri ini setelah didesinfeksi pun atau sebelum didesinfeksi harus diharapkan buka jendela. Rajin membuka jendela rumahnya. Perkantoran pun seperti itu, walaupun ber-AC 15 menit sampai 30 menit sebelum ditempatin dibuka dulu jendelanya nggak apa-apa. Nanti setelah orangnya masuk biar AC-nya kerasa ditutup dulu. Nah itu biar sirkulasi udaranya berganti. Artinya kalau sirkulasi udara berganti, si virusnya kan akan berganti nih, akan keluar juga karena sinar matahari mati.